Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place. Sore hari setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Kita di sini yaitu untuk melancarkan rencana menuju gerbang kemerdekaan Indonesia. Iya, Bung. Jepang masih dikuasai oleh Indonesia, tanah putra masih dijajah oleh Jepang. Saudara-saudara, saya mendapat kabar gembira bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Saya mendengar dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan di Indonesia. Biar saya perjelas bahwa Jepang tidak lagi berkuasa di Indonesia karena telah menyerah kepada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Lalu, apa yang kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana jika kita meminta kepada Bung Soekarno dan Bung Hatta untuk mempercepat mengisi proklamasi? Ya benar, saya setuju, karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian setuju, marilah kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan ini. Apakah kalian setuju? Setuju. Tapi jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan dari Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Maka dari itu kita harus menolak pemberian hadiah dari Jepang, karena kemerdekaan ini harus dibangun kita sendiri. Sekali, kalau begitu kita harus pergi ke kediaman Soekarno karena untuk membicarakan permasalahan ini. Rapat pun diakhiri. Keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, Bu, apakah ada Bung Karno di dalam? Ya, Bapak ada di dalam. Emang ada keperluan apa ya? Begini Bu, ada hal yang harus kami sampaikan kepadanya. Ya, silakan masuk. Kang Mas, ada yang datang ke sini untuk mencari. Siapa? Para pemuda datang ke sini, katanya untuk membicarakan hal penting. Silakan duduk. Saya dengar dari istri saya, kalian datang sini ada yang ingin kalian bicarakan. Begini, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada sekutu. Karena itu telah terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Saya usahakan setelah berunding kepada anggota PPKI lainnya. Mungkin tidak menunggu lebih lama, karena ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi mungkin PPKI adalah salah satu cara untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Izinkan saya untuk berunding kepada golongan tua. Kalau begitu kami pamit untuk undur diri. Karena saling mempertahankan pendapat,
orang golongan muda pamit kepada Bung Karno dan pergi dengan wajah kesal. Lalu Soekarno meminta golongan tua untuk ke kediamannya. Bagaimana ini? Para pemuda telah menuntut kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita jangan gegabah. Kita harus mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Indonesia secara matang. Yang penting adalah sekarang kita harus menghadapi sekutu yang ingin berkuasa. Selain itu, masalah kemerdekaan yang hendak dilaksanakan dari sidang PPKI 18 Agustus 96. Baiklah Bung, berarti kita semua telah sepakat. Ya, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para golongan muda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan sesegera mungkin. Akhirnya mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Para kaum tua akan mengikuti kita. Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Bung Hatta keluar Jakarta agar tidak terpengaruh oleh Jepang? Bagaimana kalau ke Rengas Dengklok? Karena di situ keamanannya lebih terjamin. Ya bagus, saya setuju. Apakah kalian setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Assalamualaikum Bung. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Rombongan Insinyur Soekarno dan Mohatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945. Soekarno-Hatta berada sehari penuh di sana. Soekarno, Hatta, apa tujuan kalian membawa kami berdua ke sini? Maaf atas rancangan kami, Bung. Ini semua demi keselamatan. Ingin membicarakan kembali proklamasi ini, Bung. bukankah Bung Karno telah mengatakan bahwa masalah ini akan dibahas di sidang PPKI? Mengapa harus menunggu PPKI? Karena PPKI itu buatan Jepang. Kami tidak ingin proklamasi dicampur tangani oleh Jepang. Kabar itu benar, kita terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan. Kita masih membutuhkan bantuan Jepang. Bagaimana jika perkataan Jepang hanyalah janji manis semata? Apakah pendapat Anda? Jika seandainya kita tidak menunggu janji Jepang itu, maka kita akan memproklamasikannya sekarang juga. Karena kasihan dengan rakyat-rakyat kita yang sudah dijajah bertahun-tahun. Saudaraku, kita selesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Bung Saleh, tolong lepaskan ikatan Bung Karno. Dan Bung Latif, tolong lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno dan Bung Hatta, tolong ikut saya. Bagaimana Bung? Ya, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa ada campur tangan Jepang. Tunggu, di mana kacamataku? Ini Bu. Pada pukul 17.30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Mohatta. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana pendapatmu? Kami setuju bahwa kemerdekaan Indonesia tidak dicampur tangani oleh Jepang. Jadi kapan kita akan melaksanakannya? Bagaimana jika besok pasukan di Jakarta sudah bersiap? Siap, besok kita akan melaksanakannya. Bagaimana kalau kita akan membuat teks proklamasi kemerdekaan Indonesia? Bagaimana kalau kita pergi ke rumah Laksamana Maeda di Ikada karena dia perwira tertinggi militer? Sudah, kita pergi ke
Selesailah perundingan di Rengas Dengklok, semua anggota golongan muda maupun tua kembali Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Mereka membahasnya di rumah Laksamana Maeda. Assalamualaikum, Bung. Waalaikumsalam. Ya, ada apa, Bu? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Selamat malam. Ada apa, Bu? Maaf mengganggu malam-malam. Kami butuh tempat untuk membicarakan proklamasi kemerdekaan Indonesia esok pagi. Silakan masuk. Saya turut gembira atas kabar itu. Silakan digunakan apa yang Anda perlukan. Saya butuh pulpen dengan buku. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Tolong ketik naskah itu. Setelah usai perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang dan disambut oleh istri tercinta. Segera dijahit suamiku. Ya benar. Karena sebentar lagi ada proklamasi yang akan dilakukan. Baiklah, saya akan mengusahakan segera. Terima kasih. Ya, sama-sama. Proklamasi. Tanah air, Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Daya mana sampai sapo lade. Ayo. Adalah satu cara. Salah. Tapi Soekarno. Adalah Hanyalah. ada yang mengganti ya.